Sabda Nabi Muhammad SAW, ingatlah, sesungguhnya di dalam jasad terdapat sepotong daging. Apabila daging itu baik, maka baiklah semua jasadnya. Dan ingatlah, daging itu adalah hati. Hati adalah anggota batin yang berada di dalam jasad. Ukuran seorang manusia tergantung pada hati dan akalnya. Hati adalah anggota yang paling mulia dan disebut qalbu atau hati, karena di dalamnya pikiran cepat timbul dan berubah. Sebagaimana seorang penyair mengatakan, wa ma sumiyal insanu illa linasyihi walal qalbu illa annahu yataqallabu. Tiadalah manusia disebut insan melainkan karena lupanya, dan tiadalah hati disebut qalbu melainkan berubah-ubahnya. Kadang-kadang hati itu diungkapkan pula dengan nasul akli atau akal, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna fi zalika la zikra liman kana lahu qalbun. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran Surat Qaf ayat 37. Sesungguhnya baik dan rusaknya badan itu mengikuti baik dan rusaknya hati, karena hati adalah tempat mulainya gerakan-gerakan badan dan kehendak-kehendak jiwa. Kehendak yang baik timbul karena hati selamat dari penyakit-penyakit batin seperti hasud, kikir, dengki, dan sombong. Sebaliknya, kehendak yang rusak timbul karena hati tidak selamat dari hal-hal tersebut. Dalam gerakan badan, hati seperti seorang raja dan jasadnya atau anggota-anggotanya seperti rakyat. Tidak diragukan lagi, rakyat itu akan baik jika rajanya baik, dan rakyat akan rusak jika rajanya rusak. Begitu pula hati itu seperti mata air dan jasadnya seperti sawah atau ladang. Jika airnya tawar, maka tawarlah tumbuhannya, dan jika airnya asin, maka asinlah tumbuhannya. Hati itu juga seperti tanah, dan gerakan-gerakan jasad seperti tanaman. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu biizni rabbihi wallazi khabusa la yakhruju illa nakida. Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah, dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 58. Sesungguhnya hati Nabi Muhammad SAW pernah dibelah oleh Jibril alaihissalam dan dikeluarkan dari tempatnya. Ternyata hati itu berupa segumpal darah yang hitam. Jibril mengatakan bahwa itu adalah bagian tempat setan. Setelah dikeluarkan, hati Nabi kemudian dibersihkan. Oleh karena itu, hati beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hati yang baik dan istimewa. Seseorang mengatakan
hati menjadi baik karena 6 perkara, yaitu membaca Al-Quran serta memikirkannya, mengosongkan perut, salat malam, merendahkan hati kepada Allah pada waktu sahur, duduk bersama orang-orang yang soleh, dan makan makanan yang halal. Memakan makanan yang halal adalah pokoknya. Sebagian ulama mengatakan, makanlah makanan yang paling baik atau bergizi serta halal, karena makanan itu adalah benih perbuatan. Jika yang masuk halal, yang keluar halal juga. Jika yang masuk haram, yang keluar haram juga. Jika yang masuk subhat, yang keluar subhat juga. Seorang ulama berkata, aku pernah meminta air kepada seorang prajurit, lalu dia memberi minum 1 kali. Selama 40 hari hatiku menjadi keras karena minuman itu. Maksud perkataan ulama tersebut dikemukakan oleh seorang penyair. Dawaun qalbika khamsun inda qaswatihi fadum alaiha tafuz bil khairi wa zofri khala'u batnin wa qur'anun tadabburuhu kada tadarru baka sa'atas sahuri kazakiyamuka junahal laili awsatahu wa angtu jalisa ahlal khairi wal khobari. Obat hatimu ketika keras ada 5. Biasakanlah olehmu kelima perkara itu. Niscaya kamu akan untung dengan mendapatkan kebaikan dan keuntungan. Kelima perkara itu ialah mengosongkan perut, membaca Al-Quran sambil memikirkannya, merendahkan hati sambil berdoa pada waktu sahur, melakukan sholat pada tengah malam, dan duduk bersama orang-orang yang baik dan soleh. Hadis ini menjelaskan waro atau hati-hati, yaitu meninggalkan perkara yang subhat dan berpindah pada perkara yang halal. Hasan Basri mengatakan, kami menemukan sekelompok kaum yang menjauhi 7 pintu perkara yang halal karena mereka takut jatuh pada perkara yang haram. Ada yang mengatakan bahwa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an pernah makan makanan yang subhat tanpa mengetahuinya. Pada waktu mengetahui bahwa yang telah dimakannya itu adalah subhat, dia memasukkan tangannya ke dalam mulut lalu memuntahkannya. Abu Dirgom berkata, takwa ialah jika seorang hamba takut kepada Allah dengan cara menjauhi sebagian perkara yang halal karena takut perkara itu akan menjadi haram. Ibrahim ibnu Adham ditanya oleh seseorang, mengapa Tuhan tidak minum air Zam-Zam? Ibrahim berkata, seandainya aku mempunyai timba, niscaya aku minum. Hal ini merupakan suatu isyarat timba milik sultan adalah perkara subhat. Jaiz ibnu Sabit berkata, tiada sesuatu yang lebih mudah daripada waro, karena jika ada sesuatu yang meragukanmu, maka tinggalkan. Hal ini mudah bagi orang yang dimudahkan Allah, sulit bagi kebanyakan orang, dan lebih berat daripada gunung-gunung. Hadis ini merupakan suatu dorongan untuk melakukan perbuatan yang halal, menjauhi yang haram, menahan dari perkara-perkara subhat, berhati-hati untuk agama dan kehormatan, meninggalkan perkara-perkara yang menyebabkan dugaan jelek dan jatuh dalam perkara yang dilarang. Hadis ini menjelaskan agar kita memuliakan hati dan mengusahakan agar menjadi baik, sebab indra-indra dengan akal itu seperti tirai dengan raja dan seperti rakyat dengan raja. Sesungguhnya siksaan itu merupakan hukuman yang bersifat jinayah atau bukan hukum pidana.
Dalam hadis ini terdapat suatu perumpamaan bagi makna-makna syara. Sesungguhnya amal hati lebih utama daripada amal badan, dan amal badan itu tidak akan baik kecuali hatinya baik. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, alam ya'ni lillazina amanu an tahsya'a qulubuhum li zikrillahi wa ma nazzala minal haqqi wa la yakunu kallazina utul kitaba min qablu fatola alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa kasirun minhum fasiqun. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kebenaran yang telah turun kepada mereka? Janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Al-Quran Surat Al-Hadid ayat 16. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, Allah mencela kita dengan ayat ini setelah 7 tahun Islam datang. Diriwayatkan bahwa sebagian manusia telah tertimpa kekosongan dalam hati mereka, maka Allah menurunkan ayat ini. Sebagian ahli ma'ani, ahli bahasa, mengatakan bahwa perkataan dalam ayat ini menyerupai istibha atau menganggap lambat. Maknanya ialah, belumkah datang kepadamu waktu untuk khusyuk dalam ibadah? Belumkah datang waktu untuk kembali? Belumkah datang waktu atas orang-orang melalaikan ibadah untuk mencucurkan air mata? Ingatlah, waktu ini adalah waktu merendah dan tunduk. Iman disebutkan pada awal ayat untuk memberitahukan anugerah Allah kepada orang-orang mukmin dan mengisyaratkan lambatnya buah iman ini. Buah iman adalah hati kamu yang khusyuk dalam ibadah, dan buah khusyuk adalah tangisan atas dosa-dosamu yang telah lalu. Rasulullah SAW bersabda, Inna lillahi awani la wahiyya qulubu wa aqrabuha ilallahi marikun waspan wasolbun. Sesungguhnya bagi Allah terdapat wadah-wadah, yaitu hati-hati. Hati yang paling dekat kepada Allah adalah hati yang lembut, jernih, dan teguh. Abu Abdullah At-Tirmizi berkata, lembut hati adalah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bersih hati kepada saudara-saudara dalam jalan Allah, dan teguh hati dalam agama Allah. Seseorang mengatakan bahwa hati diserupakan dengan wadah. Hati orang kafir adalah wadah yang pecah dan terbalik, yang tidak akan masuk kepadanya suatu kebaikan pun. Hati orang munafik adalah wadah yang pecah. Jika sesuatu dimasukkan dari atas, akan keluar dari bawahnya. Dan hati orang yang beriman adalah wadah yang baik, tidak pecah dan lurus, yang jika dimasukkan kebaikan ke dalamnya akan sampai. Seseorang mengatakan bahwa kerasnya hati hanya terjadi karena berpalingnya hati dari muraqabah kepada Tuhan, merasa dirinya selalu diawasinya. Seseorang mengatakan bahwa keras hati hanya bisa terjadi karena mengikuti ajakan-ajakan syahwat, keinginan nafsu. Sesungguhnya syahwat dan kebersihan hati tidak akan bersatu. Perkara yang pertama jatuh ke dalam hati adalah ghaflah, kelengahan. Jika Allah membangunkannya, maka hati itu tidak akan lengah. Jika dia tidak membangunkannya, ghaflah itu akan menjadi khotroh atau suara hati.
Jika Allah menolak, khotroh tidak akan menjadi fitrah. Dan jika dia tidak menolaknya, khotroh menjadi fitrah atau pikiran. Jika Allah memalingkan fitrah, tidak akan menjadi ajmah. Dan jika tidak memalingkannya, fitrah menjadi ajmah atau kemauan teguh. Jika Allah menjaga ajmah, maka tidak akan jatuh ke dalam maksiat. Dan jika tidak menjaganya, maka jatuh ke dalam maksiat. Jika Allah menyelamatkan maksiat sebab dia tobat, hatinya tidak akan menjadi keras. Dan jika dia tidak menyelamatkannya, hatinya menjadi keras. Jika Allah melunakkan hatinya, tidak akan menjadi watak dan tidak menutupinya. Dan jika tidak melunakkannya, keras hati itu menjadi watak dan menutupinya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kalla balrona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Al-Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 14. Ibrahim Ibnu Adham berkata, hati orang yang beriman bersih seperti cermin. Tidak datang setan kepadanya membawa sesuatu kecuali dia mengetahuinya. Apabila dia berbuat suatu dosa, Allah melemparkan ke dalam hatinya sebuah titik hitam. Apabila Allah menerima tobatnya, maka dihapusnya. Jika dia kembali berbuat maksiat dan tidak bertaubat, maka berturut-turut titik-titik itu hingga hatinya menjadi hitam. Jika keadaannya sudah begitu, nasihat baginya kurang manfaat. Hasan Basri berkata, dosa di atas dosa akan menggelapkan hati hingga hati menjadi hitam. Tirmizi berkata, hidup hati adalah iman, dan maut hati adalah kufur. Sehat hati adalah taat, dan sakit hati adalah terus-menerus melakukan maksiat. Bangun hati adalah mengingat Allah, dan tidur hati adalah lengah. Dalam sebuah hadis, la taksirul kalama bi ghairi zikrillahi fataksu qulubukum. Janganlah kamu banyak bicara tanpa ingat kepada Allah. Jika begitu, maka hatimu akan keras. Wahai saudara-saudaraku, cepatlah karena umur semakin bertambah, sebagaimana dalam syair, innama hadihid dunya mata'un fal gururul gururu mayas tofiha ma madha fata wal muammalu ghaibu walakas sa'atul lati anta fiha. Sesungguhnya dunia ini hanyalah kesenangan. Orang yang tertipu adalah orang yang memilihnya. Apa-apa yang telah lewat maka dilepasnya. Apa-apa yang dicita-citakan adalah samar atau tidak jelas. Dan waktu yang kamu miliki adalah waktu yang kamu berada padanya. Dahulu ada seorang ulama yang menyalakan lampu, dan dia senantiasa menangis sampai pagi hari. Apabila dia melihat api, dia ingat pada neraka. Ada pula ulama lain yang menyalakan api dan mendekatkan tangannya. Apabila terasa panas, dia berkata, celaka kamu, wahai nafsu, mengapa kamu telah berani melakukan ini dan ini. Ya Allah, semoga Engkau memberikan taufik kepada kami sebagaimana Engkau telah memberikan taufik kepada mereka. Amin. Walhamdulillahirabbil alamin.